Assalamualaikum, selamat siang Kak Reifan. Kak, apakah suara saya terdengar? Halo Oke, siang, baru ada suaranya nih. Udah ada alhamdulillah. sih. Gimana kabarnya nih Kak Reifan? Alhamdulillah baik luar biasa Baik, kak. Alhamdulillah. Oke teman-teman gue Pedia, nih kita kembali lagi. Kita sudah bersama Kak Reifan Maulid ya, benar? Benar benar Ya sekali. benar. Nah, ini Kak Revan ini adalah salah satu penulis yang terbitin naskah di Wikipedia nih. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Kak Revan ya mengenai buku-bukunya Kak Revan, juga pastinya akan menambah ilmu baru, wawasan dan pengetahuan baru untuk teman-teman Wikipedia semuanya. Oke, Kak Revan silahkan memperkenalkan diri dulu nih supaya teman-teman Wikipedia tahu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Kak Anggun. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reifan Maulid Pradistia, biasa di Wikipedia nama penanya itu Reifan Maulid. Saat ini kesibukannya saya bekerja di salah satu lembaga kursus data science di Indonesia berkedudukan di Tangerang, Banten, tapi saya domisilinya di Mojokerto, Jawa Timur, salah satu kota kecil di Jawa Timur. Untuk perkenalan selanjutnya mungkin sambil ngobrol aja gitu Iya, kali ya Kak silahkan. Anggun. Iya, Terima silakan. kasih. Tadi berarti Ya, Kak Revan ini merantau atau gimana nih? untuk saat ini masih di rumah karena memang kerjanya kan work from home, jadi memang di rumah. Sedangkan memang apa ya, pekerjaannya tuh kebanyakan online gitu Kak Anggun. Oh, WFH ya, oke. Iya. Berarti kesibukannya selain bekerja nih sebagai WFH, ada kesibukan lain nggak Kak Revan? Saya juga menjadi content writer di beberapa situs sosial media news site. Contohnya itu misalkan Rakamin, kemudian beberapa apa ya, contoh sosial media news site lainnya seperti Hipwi, kemudian Just Good News from Indonesia dan lain-lain yang memang membutuhkan tenaga penulis artikel begitu ya di beberapa situs tersebut gitu Kak. Selain itu juga saya juga menulis dan alhamdulillahnya kebetulan naskah yang pertama juga sudah diterbitkan di Wikipedia seperti itu Kak. Gitu, oke. Udah berapa buku kan yang diterbitin di Wikipedia, naskah kakak? Alhamdulillah baru satu Kak Terus Anggun. satu. Mungkin ya OTW mungkin untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, ditunggu nih Kak. Tapi saat ini lagi proses menulis atau masih belum nih? Untuk konsepannya udah ada nih Kak Anggun. Cuman mungkin eksekusinya ya beberapa minggu ke depan mungkin akan segera digarap seperti itu sih. Oke, berarti menulis ini hobinya Kak Raifan atau hanya iseng aja atau gimana nih? Kalau misalkan ditanya hobi, sebenarnya bukan hobi aja sih Kak Anggun, lebih ke passion juga karena memang beberapa pekerjaan juga saya lebih terbiasa untuk menulis karena kan juga mengikuti kebutuhan klien gitu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya juga bekerja di beberapa proyek sosial media newsset itu juga menulis artikel sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian tadi yang di Tangerang, Banten itu saya juga lebih banyak nulis terkait dengan data science dan berbagai macam tema terkait dengan dunia data ibaratnya seperti itu. Jadi menulis itu lebih ke apa ya? Ya hobi, ya passion, ya saling kombinasi gitu sih Kak Anggun. Jadi emang nulisin ini nggak harus hobi gitu ya? Iya, Orang itu iya. tidak harus mempunyai hobi menulis nih. Jadi ini buat teman-teman gue pedia semua nih ya bisa dicontoh nih Kak Raifan ini ya. Jadi menulis itu tidak harus dari hobi ya, bisa dari fashion juga ya atau kebiasaan gitu kan. Nah daripada terkadang orang itu mengungkapkan perasaan tidak harus melalui mulut ya Kak ya, tidak harus melalui ekspresi, Ya. bisa lewat tulisan ya. Betul, betul Bisa lewat sekali. tulisan kan mengungkapkan perasaannya. Nah, siapa tahu kan bisa jadi penulis terkenal ya dengan mengembangkan tulisannya menjadi sebuah buku. Nah, Amin ya. kalau Kak Revan sendiri ini ada nggak sih berniat untuk menjadi penulis terkenal? Kalau untuk niat tentunya ada, tapi untuk mencapai hal tersebut memang tidak mudah ya Kak prosesnya. Jadi memang butuh apa ya?
belajar, kemudian butuh pengalaman yang banyak, jam terbang apalagi. Karena saya sendiri pun juga merasa masih banyak belajar gitu, karena kan saya juga masih penulis pemula ibaratnya. Ya mungkin teman-teman yang nonton di sini juga pasti merasa bahwa memang untuk menjadi penulis terkenal itu memang dimulai dari nol dulu kan. Jadi salah satunya juga saya menerbitkan sebuah buku di Wikipedia, kemudian saya menerbitkan beberapa artikel di beberapa media. Nah, itu mungkin salah satu usaha untuk bagaimana caranya biar orang-orang itu bisa mengenal dan akhirnya jadi penulis terkenal seperti yang Kak Anggun tanyakan Ya, tadi, seperti oke, itu. baik. Boleh Kak, itu tadi Kakak lagi megang bukunya ya? Oh Oh iya, iya, boleh di-spill. kebetulan saya Oke. pegang. Oke, itu yang berjudul apa tuh Kak? Jadi naskah yang berhasil saya terbitkan di Wikipedia itu judulnya Frustasi Revisi, Kak Anggun. Hasil revisi. Oke nih, biar teman-teman gue pedia tahu ya Kak ya. Silahkan nih Iya. coba diceritakan nih sedikit nih tentang isi bukunya apa sih nih, biar pada penasaran ya. Iya, terima kasih Kak Anggun. Jadi buku yang berjudul Frustasi Revisi ini merupakan salah satu buku pertama saya. Alhamdulillah kesampaian juga diterbitkan di Wikipedia, salah satu penerbitan di Indonesia. Dan buku ini itu bercerita terkait dengan dunia skripsi Kak Anggun. Mungkin Oh, teman-teman yang nonton di skripsi. sini lebih relate dengan dunia mahasiswa, mahasiswa semester akhir. Itu Mm-mm. mungkin sangat relate dengan buku yang saya terbitkan ini karena di sini membahas terkait dengan revisi skripsi, bagaimana caranya mengerjakan revisi skripsi dengan Mm-mm. cara yang baik dan elegan, kemudian bagaimana kita itu bisa membangun hubungan dengan dosen pembimbing. Karena kan tanpa apa ya, kita mengerjakan skripsi itu kan juga pastinya butuh sekali dengan dosen pembimbing yang merupakan Iya. salah satu rekan kerja kita mengerjakan skripsi kan Kak. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk membangun hubungan baik dengan dosen pembimbing. Kemudian bagaimana caranya mengatasi selisih paham. Kadang-kadang kita mendapatkan revisi dari dosen pembimbing itu kitanya nggak paham kan. Iya. Jadi penting sekali untuk mengkomunikasikan apa ya. Jangan hanya kita menerima revisi dari Mm-mm. dosen tanpa kita bertanya balik seperti itu. Kayak misalkan, kok saya mendapatkan revisi ini, kenapa ya? Apa yang kurang dari skripsi saya seperti itu? Dan semua bab yang ada di buku ini kebetulan itu merupakan murni dari pengalaman pribadi penulis gitu, karena memang Hmm. penulis juga dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang ini tuh juga dipercaya sama teman-teman satu angkatan Kak Anggun untuk apa ya, lebih memeriksa dan juga menjadi reviewer skripsinya teman-teman satu angkatan gitu. Jadi dengan kehadiran buku pertama ini ya setidaknya menjadi apa ya, karya sendiri bagi Iya. penulis, karena kan penulis merasa bahwa selama ini penulis itu menulis buat orang lain, buat media, buat klien, tapi buat diri sendirinya mana. Nah, ini kebetulan Ada. ada Oke. satu sumbangsi yang Iya. sangat bermanfaat gitu lah Iya. intinya. Oh, Gitu berarti Pak. berarti ini si bukannya ini relate sama kehidupannya Kak Revan ya? Sangat 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 ya. relate. Oke. Oh, Kak Revan ini jadi baru baru lulus tahun ini kuliah nih. Bukan, jadi Apa? saya lulus Oh, 2019, terus 2019. 19 Oke, ya. heeh. Terus pandemi datang kan 2020. Mhm. Nah, kebetulan wisuda saya itu dipospon sampai Desember 2020 dan akhirnya ya wisudanya itu 2020, gimana ya jelasnya. Jadi lulus yang realnya itu 2019 Iya, yudisium, wisudanya museum. baru malah 2020 2020. karena Oh, oke. pandemi. Oh, Gitu. halang pandemi ya, Kak. Oke, ini kalau Iya. boleh tahu nih, Kakak jurusan apa sih kuliahnya nih waktu dulu nih? Kebetulan jurusan saya itu adalah agribisnis Kak Anggun. Jadi mungkin Oh, teman-teman agribisnis. juga kurang familiar gitu ya dengan Mhm. jurusannya Iya, yang Kak. saya ambil ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting apa namanya Oke. sudah selesai juga kan kuliah. Berarti ini bukunya Kak Revan ini cocok ya nih untuk para mahasiswa-mahasiswi akhir ya, semester akhir Cocok nih. untuk semua Iya, jurusan semua juga saya jurusan. rasa cocok sih Iya. Kak. Iya, Karena bukunya juga maksudnya nggak satu tujuan ke jurusan yang Kakak ambil dulu waktu kuliah kan, jadi bisa mengarah ke semua jurusan ya, iya benar ya? betul. Oke, jadi ini buat teman-teman Guepedia nih, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi ya yang semester akhir yang ingin skripsian ya, gimana cara membangun hubungan harmonis dengan dosen biar cepat
di ACC ya Iya, skripsinya. betul. Bisa langsung bacanya buku Kak Revan ini nih yang berjudul Frustasi Revisi. Emang terkadang mahasiswa kalau udah semester akhir tuh lagi pusing-pusingnya ya Kak ya, nyusun Iya, skripsi. lagi Iya. ya Heeh. pusing-pusingnya, frustasi-frustasinya gitu Iya. lah. Terkadang yang memperlambat itu sebenarnya dosennya ya. Misalnya kita udah semangat gitu kan, udah rajin nih ingin bimbingan, tapi dari dosennya ini nih, ya begitulah. Pasti tahu ya Kak ya. Iya, Tergantung dosen ya Kak ya, lulus cepat atau betul enggaknya. betul. Iya betul. Nah nih Kak, eh, di saat Kakak proses menulis buku itu, ada nggak sih kendala-kendala yang Kakak hadapi nih? Karena memang baru pertama kali menerbitkan buku ataupun menulis Mhm. buku, pasti memang kendalanya itu yang pertama adalah ide yang pertama. Karena ya ketika kita membuat buku itu kan kita harus tahu dulu ya, kita mau nulis apa sih, kita mau ngisi di buku ini tuh babnya apa aja sih gitu. Maksudnya kalau deskripsi itu kan jelas ya babnya, ada bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Tapi kalau buku itu kan preferensi penulis mau nulis apa aja itu kan terserah ya. Nah, malah terserah ini yang jadi bloknya penulis kayak aduh jadi makin terbebas, makin pusing mau bahas apa. Nah, kendala di awal itu sebenarnya untuk menulis buku frustasi revisi itu terkait dengan isinya, Kak Anggun. Terus yang kedua itu masalah judulnya. Sebenarnya frustasi revisi ini bukan apa ya? Ini judul itu munculnya malah di akhir. Mhm. Orang-orang mungkin penulis lainnya sudah merencanakan judul itu di awal, tapi nggak tahu kenapa saya itu dapat ilham judulnya ini di akhir. Malah beberapa plan yang saya ajukan di otak gitu ya, maksudnya otak kan juga berpikir gitu kan, aduh judul apa yang cocok. Malahan frustasi revisi ini muncul di bagian akhir penulisan, jadi babnya udah habis, udah editing segala macam dari saya sendiri juga, tiba-tiba oh iya jadi dari semuanya ini ternyata frustasi revisi itu yang paling ini judulnya, paling ngena gitu. Maksudnya kan Mhm. kalau judul itu kan bagi pembaca ya itu Mhm. merupakan first impression kan ataupun kesan pertama. Aduh ini bukunya gimana ya gitu. Nah, Mhm. makanya dengan judul ini tuh langsung oh iya ini kenapa nggak ini aja judulnya. Malah judul-judul yang biasa itu kan bukan judul yang ini kan lebih ke apa ya ngena Mhm. nampar gimana gitu loh ya Iya, kan. lebih Jadi lebih pokoknya malah lebih 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 menarik munculnya ya tuh Kak di ya? akhir. Iya lebih Heeh, menarik lebih karena menarik. apa kayak saya pun juga merasa bahwa kenapa nggak bikin judul tuh yang menarik sekalian Mhm. gitu kan. Mhm. Akhirnya tercetuslah judul ini seperti itu. Oke. Kemudian apa ya? Kadang-kadang di tengah-tengah penulisan nih Kak, itu kan sering banget yang namanya writer's block. Nah, Mhm. kebetulan banget di buku ini saya juga menjelaskan terkait dengan apa sih kira-kira kenapa ya kok penulis itu buntu? Karena kan Mhm. menulis buku, menulis artikel, bahkan menulis skripsi pun juga buntu gitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba udah nulis latar belakang paragraf pertama udah satu kalimat. Mhm. Kalimat selanjutnya bingung mau nerusinnya gimana. Kalimat ketiga, kalimat keempat sampai nggak dikerjain, akhirnya nggak disentuh, Iya. ditutup laptopnya kan. Nah, Iya. akhirnya saya Mmm. membuat satu rumusan gitu ya di buku ini juga saya jelaskan terkait dengan apa ya, cara mengatasi kebuntuan ide. Mungkin Mmm. beberapa penulis itu ada yang punya cara sendiri-sendiri gitu kan. Nah, Oke. saya juga punya caranya sendiri nih teman-teman di buku ini juga sudah Oke. dijelaskan. Jadi gitu sih kendalanya. Heeh. Tapi, menurut, Kakak pribadi nih, pasti kan Kakak juga menulis, Mhm. kehabisan ide ya tadi ya, seperti Kakak bilang. Iya. Nah itu Kakak kalau Kakak pribadi nih, cara ngatasin kehabisan ide tuh bagaimana, Kak? Kalau saya sih, mengalihkan sementara ya. Jadi kan kita berhadapan di depan laptop itu kan juga mata tuh pedes, gimana panas gitu kan. Capek ya, Jadi Kak, mata? capek Iya. ya, apalagi yang matanya minus itu kan juga Iya. sangat tantangan sekali ya. Nah, Mhm. untuk mengatasinya juga yang pertama saya istirahat sejenak. Jadi, istirahat itu penting teman-teman. Kita kan manusia juga tidak seperti robot gitu ya, yang bekerja terus-terusan, otak dipaksa untuk menguras apa ya, ide yang harus keluar hari ini tuh nggak bisa, teman-teman. Jadi Mhm. penting itu yang pertama istirahat, kemudian temukan waktu terbaiknya teman-teman juga. Kadang-kadang kan biasanya nih Kak Anggun, setiap penulis itu kan punya ritual, ritual Iya. maksudnya ritual tuh kayak
apa ya, misalkan saya tuh lebih condong di pagi sampai siang hari, ya di Iya. jam-jam segini itu lebih tenang. Ada mungkin penulis itu yang sore sampai malam hari, ada juga yang Oke, Kak Revan, terdengar suara saya? jelas jelas Kak. Oke, mohon maaf nih Kak, tadi ada kendala ya, terputus nih. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut, tadi baru sampai ide ya. Oke, boleh Kak Ya, diulang kembali ya. Mohon maaf nih Kak. Silahkan Kak diulang kembali cara mengatasi. ya jadi terkadang penulis itu memang nggak menutup kemungkinan ada satu kondisi di mana mereka itu sedang mengalami kebuntuan ide ataupun writer's block ya kalau dalam bahasa kepenulisan itu ya. Nah kalau dari saya sendiri cara mengatasinya itu yang pertama memang mengalihkan sementara untuk aktivitas menulisnya. Terkadang kan kita juga kalau kita sudah berhadapan dengan laptop itu kan mata capek ya kan, Iya. panas, pedes gimana gitu kan. Nah, kita alihkan sementara misalkan istirahat ataupun peregangan tubuh, stretching karena kan mungkin kaku gitu kan karena kita berhadapan dengan laptop, kemudian badan-badan terasa kaku, kita stretching dulu sementara pemanasan, ya menggerakkan tangan ataupun jari-jari kan juga mungkin juga capek gitu Iya. ya. Nah, itu bisa untuk mengatasi kebutuhan ide. Terus kemudian kalau saya sendiri terkait dengan buku ini ya, saya juga pernah mengalami bahkan sering gitu ya mengalami kebuntuan ide. Saya juga sering sekali untuk membaca referensi buku bacaan, kemudian media sosial, internet. Kan namanya juga skripsi itu kan nggak lepas dari yang namanya curhatan Iya. netizen lah, ataupun teman-teman seangkatan kita yang mungkin masalahnya itu sama dengan saya juga gitu kan. Gimana sih kok skripsi aku tuh kok nggak di ACC ya. Terus ternyata dengar pengalaman dari teman begini, terus pas juga pengalaman saya pas gini juga, nah itu mungkin merangsang untuk ide itu keluar dengan sendirinya gitu kan. Tiba-tiba yang awalnya nggak ada ide, tiba-tiba jadi ada ide, yang awalnya babnya mungkin udah pas, mau nambah lagi babnya, itu bisa, bisa merangsang ide itu untuk muncul kembali. Terus ya temukan waktu terbaik, tadi yang sebelum terputus tadi saya juga sempat bilang kalau misalkan penulis itu punya ritual ataupun waktu-waktu khusus ya untuk menulis. Misalkan kalau saya pribadi itu dari pagi ke siang hari, mungkin yang lain tuh lebih seret menulisnya di sore sampai malam hari, kemudian kadang juga ada yang merasakan ketenangan menulis itu di malam hari, contohnya itu di jam 1, jam 2, itu kan orang-orang tidur, nah kita tiba-tiba terbangun, terus aduh aku pengen nulis, nah silakan langsung dilakukan aja, seperti itu kalau dari saya sih Kak. Nah, kalau dari Kak Revan sendiri nih, Kakak ini tipe orang yang kalau menulis ini harus hening suasananya atau harus sambil dengerin lagu atau bagaimana nih? Uh, Tidak menampik ya kayak kalau memang saya itu kan orangnya introvert banget, jadi membutuhkan suasana yang hening itu memang nomor satu. Jadi kalau misalkan kayak rame sedikit, aduh nggak konsen, nggak fokus, jadi mungkin ya agak dihentikan sementara ya. Jadi mencari suasana yang nyaman, terus mungkin dengan mendengarkan musik klasik contohnya itu juga bisa membantu sih Kang, karena kan tenang, nggak yang gerubak-gerubuk banget gitu kan, variasi genre musiknya itu kan mungkin bisa disesuaikan juga, misalkan pop ataupun klasik itu bisa membantu. Mungkin kalau teman-teman yang berbeda dengan saya juga nggak apa-apa, karena kan tiap orang kan juga beda-beda ya Kak Ya, Agun. Kalau saya betul. tuh lebih introvert, itu mungkin yang tenang, sunyi, itu menurutku juga bisa membantu saya sendiri untuk ya itu tadi balik lagi ke yang kebuntuan ide tadi, itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk ya merangsang ide kita untuk bisa lebih membangkitkan lagi untuk menulis gitu sih. Oke. Berarti emang ya semua orang itu beda-beda ya Kak Revan ya. Iya. Terkadang ada yang sambil dengerin musik atau keluar gitu sambil ngopi atau gimana ya, Ya, tergantung orangnya betul. ya. Ya, Tapi Kak Revan sendiri pernah nggak nih menulis tapi di luar rumah gitu? menulis di luar rumah jarang sih Kak Anggun, tapi kadang-kadang kan biasanya kan kalau misalkan saya lagi keluar ataupun kemana, tiba-tiba ide muncul nih, nggak tahu kenapa, aduh kayaknya ini nggak bisa ditunda. Saya mungkin langsung ambil HP, terus karena di HP ada fitur notes ya, Iya. mungkin di beberapa HP itu ada notes, nah itu langsung tulis, aduh langsung nulis nih gitu, misalkan ketemu sama temen, bimbingan, habis dari mana gitu kan,
ini loh aku habis dari bimbingan gini-gini, gimana kalian gini-gini. Nah, curhat kan, nah curhat. Nah, hasil curhatan itu mungkin bisa jadi colong-colong ide sedikit lah buat buku aku. Nah, itu mungkin bisa aku tulis dulu di note gitu kan. Nah, langsung nanti sepulang dari keluar itu, langsunglah dieksekusi di laptop. Dan dari notes itu aku pindahin ke laptop seperti itu sih, Kak. Jadi mencari inspirasi ya Kak ya. Mencari Iya, lebih ke inspirasi mencari dulu, inspirasi. mencari inspirasi nanti baru dituangkan ke sebuah tulisan. Iya. Nah boleh banget nih teman-teman Guepedia nih coba ikutin caranya Kak Revan ya, bisa melalui notes Boleh. HP ya, dicatat dulu biar gak lupa nih inspirasi yang udah dapet di luar rumah, nanti sampai rumah baru deh dituangkan idenya ke dalam tulisan. Nah ini aku mau nanya nih Kak Revan ini awal Iya. tahu Guepedia ini awalnya dari mana Kak? Awalnya emang nggak sengaja kamu. Jadi buka Instagram itu ya, searching penerbit mana sih yang sekiranya bisa nerima aku untuk pertama kalinya gitu kan, karena buku pertama itu kan agak susah pitchingnya ya, agak susah untuk pendekatannya. Jadi mencari penerbit itu adalah hal yang sangat sulit mungkin di awal. Jadi setelah naskah selesai itu saya langsung buka Instagram, tiba-tiba kok ada penerbit Wepedia ini gitu. Terus begitu saya lihat feed-nya, kemudian postingan Instagramnya itu kok ada bukan fitur, program terbit gratis dari Bulpedia. Nah, itu saya ikutan di bulan Agustus. Kebetulan naskah saya juga selesai di bulan Agustus awal, jadi mungkin promonya itu masih berlanjut sampai akhir Agustus gitu ya. Jadi saya pertengahan Agustus itu langsung kirim naskahnya ke Bulpedia, kemudian 2 minggu setelahnya mungkin 2 minggu setelahnya dari saya upload naskah ke web itu, dikabarin sama tim Webedia kalau misalkan Kak, ini saya dari tim Webedia mau menginformasikan kalau misalkan waktu itu Kak ya, kan kita dikasih 2 pilihan, ada ISBN sama QRCBN. Nah, waktu itu tim Webedia tuh belum bisa menyanggupi yang ISBN karena mungkin masih proses. Terus ditawarin, Kak, apakah mau ganti QRCBN? Oh ya nggak apa-apa, itu sama aja nggak Kak? Itu kan sempat tanya-tanya juga. Ternyata pas saya cari di internet juga QRCBN ini mungkin mirip ya dengan ISBN, cuma lebih ke barcode gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba di akhir Agustus launching lah buku ini dari tim Webedia seperti itu. Asik nih. Memang ya emang kendalanya kadang di ISBN sih Kak, ISBN itu. Karena ISBN kan Iya. bukan dari Guepedianya ya, tapi dari Perpusnas gitu ya. Jadi tim Guepedia, Oh, tim oh Guepedia iya jadi iya iya. jadi tim Guepedia itu nggak bisa, misalkan nggak bisa bilang ke kakaknya nih kayak nanti seminggu lagi akan diterbitkan ya atau 2 minggu lagi. Nah, jadi prosesnya itu dari Perpusnasnya sendiri Kak. Jadi agak rumit gitu. Iya, makanya. Iya, terkadang juga ada yang 1 minggu tapi belum dari ISBN-nya belum turun, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai nggak ada kabar lagi juga pernah Kak. Oh, Jadi sering gitu ya Kak Anggun berarti iya ya? sering gitu, dari Perpusnasen nih nggak tahu kenapa. Jadi tim web Oh, iya iya, iya iya. Iya. jadi lama agak prosesnya. Nah tapi kakaknya sendiri nih selama kemarin proses terbitin naskah di Wikipedia, kendalanya ada apa aja nih Kak? Kalau ditanya kendala sebenarnya kalau di saya pribadi alhamdulillah lancar-lancar aja ya, waktu ditanya-tanya ke timnya tuh fast respon, kemudian apa ya, saya juga sempat follow up terkait dengan book playbook ya, karena mungkin nggak tahu kenapa saya di itu ini book ternyata dari tim Wikipedia sendiri juga ngabulkan, akhirnya di ini juga diurus juga terkait dengan Google Playbook, dan buku saya juga alhamdulillah udah ada di Google Playbook. Mungkin teman-teman yang lagi surfing di internet bisa cari-cari lah ya, ataupun cari-cari di Google Playbook udah ada kok, tenang aja. Iya. Nah, jadi buat teman-teman Wikipedia semua nih ya, yang senang menulis, hobi menulis ya, atau menjadi fashion juga nih ya, bisa ikutin nih langkah-langkah Kak Revan nih, jejak Kak Revan nih ya, langsung terbitin naskah di Wikipedia karena juga gratis ya Kak ya. Iya, betul. Iya, gratis juga nih kan, kapan lagi ya, mumpung ada kesempatan ya ingin menjadi penulis terkenal ya, insya Allah
kembangin Iya. tulisannya menjadi sebuah buku seperti Kak Raivan ini. Oke Kak, ini kakaknya kira-kira ada saran gak sih, saran, pesan, atau motivasi, inspirasi nih kepada teman-teman Guepedia semuanya nih? Mungkin aku mau ngasih closing statement kali ya, Kak Oke, Anggun, iya buat boleh teman-teman silahkan. gue media yang nonton perbincangan kita berdua hari ini gitu ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman itu ingin menulis ibaratnya ataupun menerbitkan sebuah buku, pastikan pasang niat yang kuat ya teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak sekali halangan ataupun rintangan yang terjadi, entah itu malas nulis atau malas meneruskan, karena memang nggak banyak nggak banyak penulis itu yang terkadang menyerah gitu kan. Nah, kalau pesan aku sih, inget goals dari awal ya. Kalau misalkan kalian memang ingin menerbitkan sebuah buku, langsung eksekusi sekarang juga, mulai aja dulu. Karena kata-kata bisa mulai aja dulu itu akan menjadi apa ya, sedikit pembangkit semangat ataupun booster gitu ya buat teman-teman yang akan menerbitkan sebuah buku. Apapun penerbitnya, mau itu di Webedia ataupun mau yang lain juga, yang penting itu selama idenya ada, selama kemauannya itu ada, selama niatnya itu ada, jangan khawatir. Ini yang mungkin teman-teman Webedia juga perlu tahu adalah jangan khawatir kalau misalkan kalian itu merasa tulisan kalian jelek. Jangan merasa bahwa kok tulisanku kok jelek ya, kok tulisanku kok kayaknya nggak diterima sama seorang. Tetap menulis aja, karena kita nggak ada yang tahu target pasar di luar sana itu, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalkan tulisan kita tuh, oh ternyata bagus loh, baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya, jelek buat kita belum tentu jelek juga bagi orang lain. Seperti itu Kak Anggun untuk motivasinya. Jadi intinya jangan pernah ragu-ragu untuk mencoba hal baru ya Kak ya. Untuk Betul mencoba sekali. sesuatu. Karena ragu-ragu Mm-mm. tidak memberi jawaban, dan kalau kita Ya, takut untuk mencoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya itu berhasil atau tidak ya. Ya. nah, siapa tahu yang kalian takutkan itu malah, loh, ya itu Iya, sebenarnya benar. peluangnya Peluang kalian kali gitu iya, loh. karena memang Iya. rezeki nggak ada yang tahu juga ya Kak ya. Nah, makanya itu Heeh. kita manusia juga tugasnya berian. Oh, ternyata ya udah, akan jadi baiknya kalian seperti itu. Iya. Jadi jangan ragu-ragu nih buat teman-teman Guepedia untuk mencoba hal baru, atau yang ingin menulis tapi insecure gitu, minder ya karena takut tulisannya jelek, nggak laku nanti jika Iya. diterbitin buku Mm-mm. gitu kan nih. Jangan seperti itu. Lebih baik mencoba dulu ya, siapa tahu bisa menjadi penulis terkenal nantinya ya Kak ya. Betul, Mm-mm. betul, betul. Oke nih, Kak Reva nanti ini akan aku upload ke YouTube ya nih buat Oh, menjadi boleh. Nanti iya. kirim ya, Kak. Oke, nanti aku kirim linknya ya. Nanti aku kasih tahu jika sudah Ya. upload di YouTube nih, untuk inspirasi juga ya buat teman-teman Guepedia semua, untuk motivasi juga pastinya ya. Siapa tahu dengan nonton perbincangan kita hari ini nih bisa termotivasi nih ya, menjadi inspirasi untuk Amin, teman-teman amin ya Guepedia Allah. semua. Nah, oke. Ini buat teman-teman Guepedia semua, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube Guepedia. Lalu like, comment, share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman kalian nih. Jangan lupa juga dibeli bukunya Kak Revan yang berjudul apa tadi Kak? Frustasi Frustasi Revisi. revisi. Nah, itu dia Frustasi Revisi nih, dibeli nih. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswi semester akhir ya, sedang menyusun skripsi nih, silahkan nih. Emang semester akhir ini agak-agak ruwet ya, agak-agak memang frustasi sesuai judul nih, Iya, pas banget. Relate banget sama kehidupan ya Kak ya. betul, betul. Jadi silahkan dibaca, silahkan dibeli ya. Siapa tahu kalian yang sudah membaca bukunya Kak Revan ini, pikirannya jadi plong kembali gitu ya. Jadi tahu, Amin iya, ya. jadi tahu solusinya untuk menghadapi skripsi-skripsi gitu. Nah, oke, terima kasih nih Kak Revan sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir nih di pertemuan penulis ini. Terima kasih banyak Kak Ya, Anggun juga atas oke. kesempatannya. Semoga Kak Revan sehat-sehat selalu, sukses selalu juga Amin. ya. Dan ditunggu nih karya-karya lainnya nih Kak nih. Ya, oke, Amin. segera ditunggu ya Kak ya. Siap Kak Anggun. Oke. Nanti aku pitching-pitching lagi nih tim gue Oke. video buat
menerbitkan buku selanjutnya. Amin. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak ya. Mohon maaf jika ada Sama-sama. kesalahan kata atau kata yang nggak ngenakin karena kita juga manusia biasa ya Kak ya. Tidak Nggak apa-apa, terluput iya. dari dosa-dosa. Oke. Iya, Oke, siap. Kak Revan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Iya, Anggun dan oke teman-teman Kak semua. Revan.